Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat subscriber seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga ke Pulau Rote, dan juga teman-teman yang ada di luar negeri yang sedang menyimak video ini. Pada video kali ini saya akan tutorialkan bagaimana kalian dalam waktu 6 menit ini bisa belajar untuk mengganti kampas cakram atau dispat sendiri dengan mudah, dengan benar, dan tentunya tidak mengakibatkan seret pada roda kalian. Nah, yang pertama kita buka dulu semua baut-baut yang terkait dengan kaliper di bagian bawah ini. Untuk teman-teman yang tidak mempunyai impact untuk membukanya, buka dulu di bagian baut kampasnya, yaitu menggunakan kunci L ukuran 5. Oke, setelah terbuka ini kok agak sulit. Kenapa? Karena ini piringannya itu sudah cekung teman-teman ya, jadi disnya itu sudah cekung, kemakan bagian tengah, tapi yang pinggir masih utuh. Jadi poinnya nanti kita akan usahakan bagaimana kita ganti kampas ini tidak menimbulkan seret dan tentunya lebih pakem. Kalau kita ganti kampas saja langsung kita pasang, tentunya ini tidak akan pakem. Ya, kenapa? Karena kampas itu akan makan di bagian pinggir-pinggir saja. Yang bagian tengah kan agak cekung, jadi yang bagian tengah itu tidak akan menempel pada disnya. Nah, jadi perhatikan untuk langkah dan caranya seperti ini ya teman-teman. Kita buka dulu kampas yang baru. Nah, kampas yang baru ini kita gunakan gerinda seperti ini. Nah, kita gerinda yang di bagian tepi-tepi saja, jangan yang di tengah, karena yang di tengah ini nanti yang akan banyak menempel pada disnya ya. Jadi bagian pinggir saja, karena bagian dis itu, yang bagian pinggir itu pasti tinggi. Nah, kalau yang kampasnya ini tidak kita ikutkan dari model dis tersebut, maka yang menempel hanya di bagian pinggir-pinggirnya saja. Jadi di pinggir-pinggir ini kita gerinda miring seperti ini. Untuk kalipernya tidak kita bersihkan karena untuk pistonnya itu tidak seret ya teman-teman. Kalau pistonnya seret wajib kita bersihkan. Nah, seperti ini penampakan dari disnya tersebut sudah sangat dalam, dan ini pemiliknya belum meminta kita untuk waktunya penggantian walaupun sudah kita jelaskan. Jadi tetap kita usahakan ya. Kalau orang Jawa bilang dalang jangan kepaten lakon. Nah, selanjutnya di bagian dudukan dari kaliper ini kita kasih stempet, karena di bagian sini harus elastis teman-teman, harus bisa keluar masuk. Kalau tidak nanti kampas bisa habis sebelah ataupun kampas bisa seret karena tidak bisa mengikut dari posisi tengah-tengah kampas tersebut di disnya. Nah, kemudian tekan piston ke dalam agar kampas ini bisa masuk ke dalam piringan cakram atau ke disnya. Nah, kalau teman-teman tidak punya alat penekan, kalian bisa gunakan cukit ban ataupun alat yang bisa dipergunakan untuk mencukit kampas ini agak masuk ke dalam agar masuknya nanti bisa longgar teman-temannya. Nah, seperti ini. Langsung saja kita baut dan nanti kita coba pasang dan kita lihat hasilnya. Nah, untuk pemasangan baut di cakram ini sebaiknya kasih pelumas ya, kasih pelumas dulu supaya nanti sewaktu-waktu kita membukanya itu tidak seret. Karena banyak kasus kita dapatkan bahwa baut di sini itu selalu sulit dibuka ya, karena memang jarang dikasih pelumasan. Nah, buat teman-teman yang mempunyai kampas ya, kalau kampasnya sudah tipis jangan ditambah minyak rem di bagian atas. Karena apa? Minyak rem tersebut kalau tidak bocor dia tidak akan habis, dia akan turun. Ketika kampas sudah menipis dia akan turun,
Nanti ketika kalian lakukan penggantian dia akan naik kembali karena ketekan ke atas. Nanti kalau kalian tambah setelah kita pasang kampas yang baru, kadang-kadang dia akan menimbulkan seret karena terlalu penuh minyak remnya yang ada di selang dan juga di master atas. Jadi kalau agak seret sedikit kita kurangi ya teman-teman. Ini sedikit seret, ini akan saya kurangi volume dari minyak remnya. Kita gembos saja di bagian bawah sini. Untuk menggembosnya jangan lupa untuk ditekan di bagian atas ya. Nah, tekan handle remnya, kemudian tahan di bawah, kencangkan, lalu kalian lepas di bagian atas. Untuk bekas minyak rem segera lakukan pembersihan supaya tidak merusak cat yang ada di bodi motor karena sifatnya agak keras ya, bisa merusak lapisan cat pada bodi motor. Nah, setelah selesai kita cek dan hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, walaupun sedikit, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.